Jadi suruh usaha cobi cik. Saya yang menyuruh Melinda. Nama tempat. Apa itu? Mau kemana? Apa sih? Allah Akbar. Ya, Sobat Mata Langit, terus dukung channel ini dengan cara subscribe. Jangan lupa subscribe, like, komen yang positif, dan juga share. Ini penting sekali supaya kita tetap semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik lewat Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, kembali lagi berjumpa dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa, seorang lady rocker legendaris yang Indonesia. menyanyikan lagu, lagunya judulnya Biang Lala. Ya. Siapa lagi kalau bukan Teh Mel Syandi? Halo Teh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di Mata Langit. Iya. Beliau ini idola saya. Waktu kecil Iya. pernah ikut lomba lagunya Biang Lala. Iya. Nyanyi dong Teh sedikit aja. untuk Sobat Mata Langit. Walau ada duka di hatiku, tapi kini semua sirna. Walau ada duka di hatiku, tapi kini semua musnah. Udah. Aku nunggu tarikannya. Cukup ya ceritanya ya. Cukup. Terima kasih ya Teh, udah sampai di sini jauh-jauh dari Bandung mengunjungi Mata Langit, dan kita sudah pernah janjian ya tadinya di Bandung. Di Bandung. Iya. Akhirnya di Waktu sini kita jadi. penelusuran, kita sebenarnya mau berkunjung ke tempat Teteh, tapi waktu itu ada halangan jadi tertunda. Akhirnya Teteh yang kemari. Iya, Terima kasih sudah main sami-sami. kemari. Gimana perasaannya ketemu kita? Aduh, seneng banget soalnya kan udah janji ya pengen ketemu, akhirnya terbayarkan di sini. Iya. Saya kejar deadline yang pas kebetulan ada di Jakarta. Pas di Jakarta saya hubungi Mbak Ratna, oke aku kesana aja deh. Nah, akhirnya ada di sini. Dan sudah pernah nonton Mata Langit ya sebelumnya ya Teh ya? Iya dong, pernah lihat, terus lihat di IG juga kan, di YouTube. Apa yang ingin Teteh tanyakan ketika melihat, nanti aku mau tanya ini deh ketika ketemu Panglima gitu? Ya pokoknya aku kepengen Mas Panglima kan bisa Mantap, ya? terawang auraku lah. Ada sesuatu enggak gitu kan. Oke. Ya kalau begitu biar Panglima langsung memantau nih, ada aura apa nih di badan Teh Mel Syandi Panglima? Ya jujur aja dari 1 jam kalau tidak salah tadi sebelum kedatangan Temel Sandi, kita ini kan sama tim makan siang dulu tadi ya ke ini. Saya ngomong di mobil sama mereka, kok saya ngerasa hawanya kayak panas ya, saya bilang. Ya maaf nih Teh, bukan karena ada Teh mau datang kita panas, tapi biasanya kan kita kalau setiap ada yang orang mau berobat ke kita datang, ataupun ada siapa yang mau datang itu biasanya hawanya tuh suka ke kopi gitu. Terasa di badan kita gitu, ini ada apa ya di badannya gitu, apa memang ada istilahnya perisai doa yang memang sering diamalkan, itu biasanya kelihatan juga dari auranya. Apa juga nanti misalnya ada gangguan yang diperbuat orang lain untuk kita, itu terasa juga ke saya gitu. Nah tapi ini tadi saya ngelihat rasanya kok hawanya panas ya. Habis itu saya baca di kayak aromanya juga, aroma goibnya ya ini ya, bukan aroma tetehnya. Kok kayak ada hawa kayak tanah kuburan. Langsung ke badan saya tuh kayak ngerasa nggak enak gitu. Saya sempat di mobil tuh kayak kontak kepala saya tuh kayak kok berat ya, kok agak nyunyutan ya. Iya ya tadi Habis sempat itu, ngomong gitu sama Panglima. Habis itu kamu juga
nyambung gitu ya, kamu ngomong iya ya, aku kok rasanya kok tiba-tiba kayak lemes kayak apa. Nah, habis itu ke salah satu tim kita dan mediator kita Ismi juga begitu. Ada apa ya? Kayak ada sesuatu nih di badan Teh Mersandi. Kalau saya melihat dan memantau sendiri, ini ada gangguan tapi yang bersifat bukan gangguan melumpuhkan atau mematikan ke badan Teh Mersandi. Tapi lebih ke seperti saya lihat ada yang menutup aura. Menutup aura itu fungsinya mereka lakukan tuh apa? Agar teteh itu ya kalau istilah ilmunya dibilang digantung jodohnya. Nah, digantung jodoh. Jadi ada satu ilmu sihir itu namanya gantung jodoh. Jadi orang itu selagi belum dilepaskan ilmu gantung jodoh itu dari badan orang tersebut, orang itu tidak akan pernah bisa menikah. Bukan kita tidak percaya sama Allah Subhanahu wa taala, kita kan disuruh berdoa untuk mengantisipasi hal-hal begitu. Tapi kekuatan sihir itu memang dari zaman Nabi kan sudah memang ada. Jadi emang solusinya memang harus dibersihkan gitu. Ya semua hal bisa terjadi, tidak menutup kemungkinan. Tetapi hawa-hawa dari orang juga saya lihat yang mengirim itu ada juga. Selain itu Teteh ada mengalami apa gitu semenjak mungkin yang dirasakan tidak masuk akal gitu ada nggak Teh? Ya itu aja yang waktu suami sakit itu kan. Jadi sebelum 40 hari mau meninggalnya itu suami kan udah biasa ya keluar masuk rumah sakit udah biasa karena kan punya penyakit jantung, udah dari ketemu sama aku juga udah punya penyakit jantung. Tapi pas 40 hari sebelum meninggal itu sempat bilang gini gitu kan, antar aku ke rumah sakit misalnya gitu ya. Pas di mobil dia bilang gini, ini badanku kayaknya udah berasa nggak enak, nanti ya kalau ada sesuatu tolong dimakamin di Nagrog Ujung Berung gitu kan. Aku kan kaget kan, ih kenapa ngomong gitu? Ngomong gitu ya? Iya jangan ngomong gitu, tapi kayak jadi takut gitu. Loh iya, badanku udah nggak enak, nggak akan lama, dia bilang nggak akan lama lagi kok. Itu aku nggak mikir gitu ya, aku langsung bawa ke rumah sakit kan, bawa ke rumah sakit. Hari kedua, pas aku pulang dulu ke rumah, koma mas, koma kan, ke koma. Sempet lama komanya sampai seminggu lah, baru siuman. Itu pun dalam keadaan pakai alat, tapi dia ngamuk gitu mas. Tapi udah dibuka sih, ventilatornya dibuka, tapi ngamuk gitu mas, ngamuk sampai ngomong kasar gitu, apa kayak gitu. Kan jadi takut ya kayak orang kesurupan gitu kan ngamuknya. Terus tangannya diikat mas, yang tangan kanannya diikat gitu kan. Tapi selama di rumah sakit itu mas ngigau tuh bukannya jadi kayak orang dia tuh matanya sih terbuka, tapi kayak ada yang orang ngajak ngomong gitu loh. Selalu itu dari rumah juga kan, di rumah sakit selalu gitu. Datang lagi, tapi lihatnya ke atas. Datang lagi mau ngapain sih tuh nggak ngerti. Nih pegang tangannya, pegang tanganku, pegang kata gitu kan. Siapa? Bilang nggak tahu, nggak jelas. Kata gue bingung datang mulu, kayak gitu. Datang. Aja aku sih mikirnya aduh mungkin malaikat yang mau nyabut nyawa suamiku gitu kan apa gimana. Selalu kayak gitu tiap malam itu selalu begitu. Diajak komunikasi sama orang yang nggak diketahui, nggak terlihat. Bilang istighfar, tapi dia istighfar. Sampai mau meninggalnya juga subuhnya, siangnya mau meninggal subuhnya ketemu lagi sama sosok yang sama gitu loh. Dia ngomong sama jangan dulu sekarang. Ntar aku, tapi ngomongnya Sunda sih kan kalau sampai itu. Ulah waka kalau Sundanya. Datang deh apa gitu kayak gitu deh mas gitu kan. Akhirnya jangan jemput sekarang gitu seolah-olah kayak nggak mau diajak. Jangan sekarang jangan sekarang. Engkewe gitu kan kalau Sundanya nanti aja. Jadi pas paginya aku mandiin karena kan itu dari rumah sakit udah 2 minggu pulang. Nah, pas itu udah nyerah kali mungkin dia kepengen pulang. Aku mandiin mas sempat ngigau dulu subuh. Itu mandiin, siangnya mau zuhur, dia kan minta sholat ke masjid, tapi kan repot ya karena gak bisa jalan. Saya bilang sholat di tempat aja kan sama aja. Aku belum mandi mbak, kan abis ngurus suamiku. Itu langsung meninggal di situ mas. Tapi ya subuhnya itu sempat komunikasi sama sosok yang sama gitu ya dari 40 hari mau. Artinya terjadi sesuatu yang aneh lah ya. Iya. Siapa itu kok? Tuh ada yang datang tapi nggak jelas siapa. Iya, gitu. masih juga penasaran siapa ya gitu ngomong sama siapa gitu. Iya, nanti mungkin bisa kita kupas ya itu siapa. Sebenarnya kita bukan membicarakan orang yang sudah tiada, tapi kan ini pengalaman Teteh ya yang cuma ada keanehan gitu mas ya. Keanehan gitu, ya penasaran lah gitu ya. Ya memang semuanya kan kita udah ikhlas, biar dia tenang di sana, dia ditempatkan di surganya Allah yang baik kan gitu kan. Jadi ya nanti kita lakukan mediumisasi aja ya. Ada apa misteri-misteri yang selama ini Teteh masih penasaran, tanda tanya, kita akan ungkap semua di mata langit ini. Ada lagi nggak Teh pengalaman yang apa ya di luar nalar? Nah setelah suamiku meninggal itu kamar atas yang sering bareng sama suami itu nggak pernah aku tidurin selama ya berarti setahun. Itu kenapa Teh nggak ditidurin? Kenapa nggak ditidurin? Ya karena ke satu
keingetan terus ya, kenangannya itu banyak kan, banyak. Terus suami itu suka nakut-nakutin gitu kan, gimana lah gitu kan. Nakut-nakutin gimana? Nakut-nakutin kayak misalkan, kayak apa ya? Gitu kan, kayak apa sih? Ketika nyerem-nyeremin, masih sakit, masih aku rawat. Papi jangan nakut-nakutin atuh kata. Katanya Muni takut, katanya sama setan dan nggak ada dia bilang gitu. Jadi sering bercanda. Ya kadang kan aku inget banget kan kalau dia dari tidur terus duduk tuh. Jadi gerak-gerik dia tuh keingetan terus ada di kamar situ kan, sampai anakku yang bungsu juga terbayang-bayang ya terus. Kebayang banget, takutnya kan terganggu tidurku gitu loh Mas. Makanya aku nggak tidur di atas, tidur sama anak-anakku ngumpul gitu di bawah. Nah itu anakku yang nomor 2, dia kan bingung nih, daripada desek-desekan dia bilang aku mau beraniin dia aja, mau beresin kamar sama si Baba gitu. Dia bersihin, cat sendiri, terus tempat tidurnya dirubah, jadi bagus tuh Mbak, jadi bau udah seger gitu kan. Aku jadi kepengen lagi tidur di situ. Iya. Tapi udah dicoba tidur lagi? Kenapa? Udah dicoba tidur lagi di situ? Belum. Karena nggak dibolehin sama anak saya Mas. Soalnya anakku kan udah capek-capek beresin, katanya mau dioper handle lagi kata gitu kan. Oke, berarti nggak ada lagi yang membuat Teteh penasaran ya? Ya cuma itu aja sih penasarannya. Nanti kita akan kupas tuntas di Mata Langit. Ya nanti kira-kira siapa sosok yang akan ditarik untuk dimediumisasi Panglima? Ya kita berdasarkan alam aja ya. Siapapun yang datang nanti sosok yang bisa memberi informasi, kita akan ajak komunikasi seperti itu aja. Silakan Panglima. Ya kita akan coba telisik ya, ada masalah apa nih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi. Hawanya panas sekali ya. Hawanya panas sekali Anda. Tangannya berair kayak banjir. Assalamualaikum. Bisa Anda menjawab salam kami? Bisa Anda menjawab salam kami? Kenapa Anda melihat Panglima seperti itu? Siapa Anda? Kamu siapa? Melinda. Kamu siapa kamu? Melinda Tanya. Roslin. Tanya. Nama Teteh siapa aslinya? Melinda Susilarini. Melinda. Saha anjeun teh? Dinu. Milujo. Sejak kapan Anda ikut Teteh? Sejak datang ke Abah. Abah siapa? Abah nu di Gunung Tea. Kapan itu kejadiannya? Geus lila. Udah lama ya? Pareto Tea. Nu mana? Abdi de Abah. Abah. Abah saha? Haji Saifullah. Abah Haji di mana? Di kampung. Di kampungnya di mana? Di Koneng. Cikoneng. Teteh lupa itu? Cikoneng mana? Di Bandung dia. Di Bandung. Jadi gimana ceritanya dulu Teteh datang ke tempat Abah itu, terus sama Abah Anda ditugaskan untuk menjaga Teteh gitu. Kalau wujud Anda apa? Harimau. Waktu itu Teteh datang ke sana dengan siapa? Batur. Cing Batur. Maksudnya bawa teman? Iya sih pernah. Ajakan Oh diajak. Batur. Pernah ya? Pernah. Daerah Bandung. Nu arek nembang Tea. Arek nembang. Nembang itu apa?
Nyanyi. Meren. Oh, sebelum nyanyi. Oh enggak, udah jadi penyanyi. Oh, udah sebenarnya. jadi penyanyi. Jadi Anda ditugaskan menjaga Teteh supaya apa? Emangnya Teteh ada yang gangguin? Mau menyakitinya dengan cara tidak terlihat. Oh, memang bagaimana cara menyakitinya? Yang katanya tidak terlihat itu. Astagfirullahaladzim. Dia tidak mau melepaskan. Maksudnya tidak mau melepaskan gimana? Buktinya? Jadi dia mencoba mengikatnya Dengan apa dia kan? dengan bacaan-bacaan yang dia bacakan. Efeknya apa itu? Efek yang terjadi itu apa? Tidak akan ada orang yang bertahan lama mendampinginya. Gak pertanyaannya gimana? Akan terasa tidak nyaman. Akan terasa tidak nyaman. Jika tidak, dia akan sakit. Jika tidak dia akan sakit. Bukankah sakitnya suami yang kedua itu karena takdir? Iya, tapi akan ada reaksi yang tidak baik. Akan datang penyakit yang tidak baik katanya ke Ke Teteh. saya gitu, Kak Abdi gitu, Abah. Iya. Antaranya Antara Teteh atau suami gitu. Oh, gitu. itu sudah lama sekali, Ya. tapi tetap melekat. Sekalipun orang itu lupa, sekalipun ribuan tahun lamanya, Oh, gitu. Sebelum dibersihkan ya. sebelum dibersihkan dari raganya beserta anak-anaknya, Oh, jadi anak-anaknya kena gangguan juga? jelas akan mempengaruhi kejiwaannya, selalu membangkang, Aku nggak cerita tadi yang takut, pasti berselisih, Gitu ya, Teh? panas seperti api yang membakar, menyulut emosi dalam jiwanya, Apa lagi yang terjadi? dan dia pun akan redup dalam karir dan percintaannya. Jadi kayak nggak kelihatan ya. Gelap ya. Tidak secara fisiknya, tapi kehidupannya yang dihancurkan. Jadi sarannya apa ini? Teteh harus diobati sama Panglima ya? Bila sakit, selayaknya memang harus diobati. Tidak boleh berdiam diri, menanti kesembuhan tanpa berusaha. Itu tidak baik. Terus ada lagi nggak yang jahat sama Teteh? cuman itu aja ya. Iya. Kejahatan di masa lalu berpengaruh di masa kini, Walaupun sudah puluhan tahun? walaupun sudah puluhan tahun. Pelajaran juga nih buat kita nih Teh. Kudu kumaha atuh, Abah. Obaran Diobatin? Abah diubaran, diobatin. Oh, diobatin. Ya nanti insya Allah diobatin sama Panglima. Makanya kan datang kemari. Abah nuhun ya, tos masih anterang ya bahnya. Kalau suami yang kedua aku mah udah ikhlasnya. Yang udah meninggal Pak Endang Mamat Priyatna itu udah meninggal, udah ikhlas gitu ya. yang sudah pergi, biarkan pergi. Yang sudah pergi biarkan pergi. Oh iya. Teteh penasaran yang ngajak bicara siapa? Bisa udah pergi kali udah enggak. Berikan saja benda yang disimpan suamimu. Benda apa maksudnya? Mau. Adalah burunan kali kayak cincin-cincin harus dibuang ya. Batu. Oh, memangnya kenapa kalau tetap disimpan? Iya. Berikan, jangan disimpan. Iya betul. Kenapa batu itu? Ada apa di batu itu? Ada batu cincinnya, Mbak. Suami saya kan naruh batu cincin. Disingkirkan. Disingkirkan. Apakah membawa efek negatif? Itu adalah pemberian dari seseorang yang sudah diisi sesuatu di dalamnya. Kalau tetap disimpan efeknya apa untuk Teh Mel Sandi? Kau harus memulai hidup yang baru. Oh iya benar. Kita harus dibuang dulu ya. Iya, si Abah ya, nuhun ya, Abah. Terus itu waktu suami sakit di rumah sakit tuh sering komunikasi sama siapa, Bah? Yang di batu itu, Oh. Apa sosoknya di batu tuh? sosok laki-laki tinggi besar. Itu adalah sesuatu yang
bukan untuk pegangan dirinya. Itu pegangan dirinya, Teh. Iya, Terus soalnya tangannya suami suka itu mukul. banyak cincin batunya belum Ada aku di sebelah kanannya. Bener, bener, Teh. kan. Ada di sebelah kanannya. Sering dipakai. Dia sering memakai di sini. Iya, iya betul. Cincinnya ada di rumah. Tadi Gimana Teteh kan ceritanya, nggak Teh? cerita ya. Kenapa? Tadi kan Teteh nggak ada cerita ya kayak isinya mengenai dia nama. Enggak nyeritain koleksinya suami, enggak nyeritain. Mungkin itu Apa kan lagi dia. benda selain itu? Ada keris. Keris. Keris kecil, Oh, Teh. enggak tahu, aku enggak nemu. Teteh nggak tahu Kalau nggak disimpan di nemu, mana. Bukan di kamarnya. Coba cari, aduh Teh. kalau nggak nemu kumaha. Biarkan nanti dicabut oleh Oh, nanti dicabut oleh Panglima Langit. Oh iya. Kalau batu mah ada, cincin batu nggak aku buang, masih ada. Kalau yang keris itu bisa dicabut jarak jauh ya, Panglima? Bisa di sini. nanti akan muncul. Oh, nanti akan muncul. Oh gitu. Tadi yang kuda putih itu siapa yang saya lihat? Itu yang bersama almarhum Kuda putih yang ada di rumah. dan sosok kakek-kakek bersorban seperti Pangeran Diponegoro pakaiannya. Siapa beliau? Kau melihatnya. Aku melihat, saya kagum melihatnya. Siapa beliau itu? Seperti Panglima Perang. Yang melindungi aku dah itu, Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Siapa Anda? itu yang kakek saya bilang, yang kuda Kakek tadi putih. Siapa ini? Yang sorban itu ya? Kuda putih, yang kuda putih. Boleh tahu Anda siapa? Dari mana asalnya? Saya dari Dari mana? Kenapa tertawa? Dari mana? Kayak yang tahu hanya Panglima sama sosok ini. Kita nggak tahu. Saya kayak gitu-gitu, gimana ya mau dibilangnya? Karena cerminan kuda putih itu kan kerajaan. Itu Apakah berarti ada yang mau jagain aku? ada leluhur teteh yang dari kerajaan. Ada yang jagain, buat jagain aku ya? Ini dari suami ya. dia begitu mencintainya, seakan jiwanya tidak melelahkan. Bersama yang lain, kekhawatiran jiwanya, takut akan anaknya tidak terawat. Hanya itu yang dia khawatirkan. Karena dia sangat menyayangi anak dan istrinya. Namun raganya tidak kuat menampung rasa sakitnya sepanjang perjalanannya. Sampai dia benar-benar sudah tidak berdaya, baru dia mengatakan bila dia sakit. Sebenarnya jauh hari dia sudah merasakan ada yang sakit dalam Yang dirinya. lindungi banget sama anakku. Jadi sakitnya sebenarnya dirasakan sendiri sudah lama, tapi baru bilang teteh pas. Ya karena suami almarhum suamiku sayang banget sama anakku yang bungsu itu kan. Alif, Alif. Alif ya. Alif, ya, Alif namanya. Umur berapa teh? Umur berapa? Alif. 12 tahun. Soalnya waktu meninggal juga nanya-nanya anakku yang bungsu itu. saya yang mengikuti Alif sekarang. Jadi sosok ini yang menjagain Alif sekarang ya. Oh Jadi nurun ke anaknya yang jagain. iya. Ada pesan yang mau disampaikan Aki buat Meli? Pesan untuk Melinda, jangan merasa sedih, Oh, hidup iya, sendiri. Ya. Kau lihatlah bulan Oh di iya. dalam gelap, Iya iya. dia menyinari banyak umat. Iya. Walaupun dia sendiri. Jangan merasa sendiri. Karena engkau bisa menjadi cahaya di dalam kegelapan, Amin amin terutama untuk anak-anakmu Melinda. amin. Dia cukup kuat kalau saya lihat Sangat kuat, batinnya. tapi menangis sendiri dalam batinnya. Tapi dia hebat. Kuat dia saya lihat. Itulah kenapa saya berkata, lihatlah bulan. Dia berdiri di atas sendiri di dalam kegelapan, yang bisa menyinari banyak manusia. Begitu indah di kejauhan, padahal dia penuh lubang. Itulah dia. Jadi aku harus bagaimana ya? Kau harus kuat. Kau harus menebarkan kebaikan. Iya. Kau
Kau harus menjadi cahaya. Cahaya itu dari perkataan dan sikap yang baik. Itulah cahaya yang sesungguhnya. Kau punya sesuatu di dalam dirimu. Kau bisa menghibur orang dan kau pun bisa menghibur dirimu sendiri dengan keahlianmu yang tidak dimiliki oleh semua orang. Kau harus bersyukur itu. Saya melihat kesedihan di dalam dirimu. Kau penuh luka, bagaikan bulan yang berlubang-lubang, tapi di kejauhan dia tetap bersinar dan bulat. Kau harus seperti itu, Melinda. Iya, betul. Jangan biarkan orang lain melihat kesedihanmu. Kau jangan menjadi cengeng. Kau harus menjadi Mel Sandi yang orang kenal. Apalagi yang aku sampaikan? Saya melihat rasa ingin berkata-kata lagi. Kekecewaanmu terhadap anak yang besar, biarkan hatimu yang melindunginya. Iya, betul. Karena perkataan dan tanganmu sudah tidak bisa menggapainya. Hanya hatimu lah yang bisa menggapainya. Iya, betul. Dengan doamu, dengan jiwamu. Iya. Jika perkataan dan tanganmu menggapainya akan patah. Karena bagaikan meluruskan sebatang pohon. Tidak mungkin bagi manusia, tapi Tuhanlah yang berkuasa atas hati manusia. Jangan bersedih. Melinda. Tanti sosok. Siapa ini? Siapa lagi? Melinda. Nenek. Nenek. Siapa ini? Melinda. Jangan kau biarkan mereka menenggelamkanmu dalam air. Nanti kau basah. Jangan, Melinda. Maksudnya gimana? Jangan biarkan tubuhmu basah. Jangan, Melinda. Yang larang diobatin. Kenapa? Ini yang nempel di Teh Meli. Kamu udah berapa lama di badannya? Lama. Jangan biarkan, Melinda. Udah berapa lama kamu di badannya? Lama. Apa fungsimu di badannya? Saya Untuk apa? sudah 15 tahun lebih di dalam badannya. Tidak. Melinda pergi dari sini. Cepat. Nanti perginya kalau sudah diobati. Ya, cepat pergi dari sini. Saya mau tanya dulu, tugasmu apa di badannya Teh Meli? Biar kamu sendiri. Biar nggak punya jodoh. Ya. Ulah atuh. Kenapa kamu? Aku pun sendiri, Melinda. Disuruh dipiarang saha eta teh kikituan. Saya yang menyuruh. Itu yang nyuruh saha? Siapapun yang dekat denganmu akan aku usir. Jika dia terus mendekatiku, maka akan aku hancurkan raganya. Gak ada yang nyuruhnya. Jadi Disuruh ku saha cobi cik. Tidak ada, hanya aku yang bohong. menyuruh. Cik saha cobi cik. Coba ngaku. Saya yang menyuruh, Melinda. Sudah cukup kamu 15 tahun di badannya Teteh. Hari ini juga Iya, angkat kaki. Kamu mau diusir sama Keluarnya. Kau ingat lagu yang kau nyanyikan? Lagu apa? Kalau ada luka di hatiku, tapi kini semua Merdu suaranya. sinar. Apa maknanya lagu itu? Kenapa nenek nyanyiin? Ada lagi lagu itu mati terkubur karena memang engkau tidak boleh mendapatkan cahaya sedikit pun dalam jiwamu. Enak aja. Justru dianya yang jadi cahaya menerangi sekelilingnya. Tidak, jangan dengarkan kata siapapun. Kau
kau yang mengusik keberadaanku. Aku belum mengusik, aku masih biasa-biasa aja. Belum diapa-apain. Agak manis kau. Aku kan benar, aku Belum diapa-apain, cuma dilihat doang. Aku masih melihat-lihatmu saja ini. Dengan seperti ini, kau memanggilku. Aku bukan mau memanggilmu, Kamu nongol sendiri tapi tadi. sebaliknya. Kamu tahu apa yang aku akan lakukan terhadapmu. Melinda. Kamu pulang ke asalmu ya? Di mana Pulang, asalnya? jangan ganggu Abi deui ih. Tidak. Asalmu dari mana? Tidak. Mangkat ke ditu ah. Saya tidak mau. Ulah atuh mangkat Ju. Malangbong. Nama tempat. Apa itu? Mau kemana? Apa itu? Jangan naik ke atas, jangan naik ke atas. Tahan. Tahan. Kalau Bu. Mau kemana? Tidak mau pulang. Mau kemana? Mau kemana? Tidak mau pulang. Tidak mau pulang, tidak mau. Mau ikut Melinda saja. Melinda, jangan usir saya. Pulang atuh. Ya. Tidak, Melinda. Nah, Kamu udah bikin susah. Jangan Kalau usir saya. Jangan kalau usir Teteh tetap mau saya. usir gimana? Jangan usir saya. Jangan kamu menyerang Teteh. Jangan, kamu udah cukup. pulang ya. Kamu udah cukup. Kamu udah cukup badan. Pulang ya. Saya mau ikut. Gak mau. Pulang ya. Saya mau ikut kamu. Mau ikut kemana? Pulangnya. Mau ikut kemana? Ya. Pulangnya. Ya. Mangkatnya. Pulang kamu ke asal kamu ya. Mangkatnya pulang. Mangkatnya kuat tanagana. Ya, mangkatnya. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Beristighfar. Astagfirullahaladzim. Iyalah. Saya sudah bertahun-tahun di dalam badanmu. Lalu kau ingin menghilangkan saya di dalam Mangkat ya. tubuhmu. Kalau kamu nggak bagus, coba kalau kamu bagus, Kalau kamu bagus gak bakal diusir. baru kamu merasakan panas. Baca terus tes. Baca terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Allahu Akbar, ilaha illallah wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar. Masih tempelin. Masih nempel ya? La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Keluar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mangkatnya. Semuanya sama tempatnya. Allah fangkan Allah Akbar. Allah la quwata illa billah. Sobat Mata Langit, kita akan melakukan terapi terhadap Teh Melsyandi. Panglima akan bersihkan energi negatif yang ada di tubuh Teteh. Teteh selama proses terapi pandang mata Panglima sambil zikir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Mal maula.
Ilahi Rabbi zini fi katahir. Ya Allah, sembuhkan ya Allah, hancurkan ya Allah segala macam bentuk anak bangsa jin dan manusia terhadap. Nama aslinya siapa? Melinda Susilarini. Susilarini binti Muhammad Khalil Nasir. Muhammad Khalil Nasir. Allah SWT. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, Allah, tahan, zikir teh, lihat mata saya teh. Zikir teh. Lihat. Sakit. Iya, ya. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Tahan. Biar keluar dia. Biar lepas. Allah, 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 Allah. Tahan. Tahan. Ini ada sesuatunya ini di badan ini. Allah, 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 Allah. Kan ada sesuatu nih, ada sesuatu. Tahan. Dikit. Subhanallah. Aduh, sakit banget. Tahan, dikit. Hiduman sing gara-gara aja datang harap marah hiduman sing gara-gara aja datang. Teriak boleh, teriak boleh. Nah, apa? Tahan. Ini enggak. Jikir teh. Sakit banget deh. Jikir. Lagi. Biar keluar semua penyakitnya. Tanggung itu, dikit lagi boleh ya. Hiduman sing gara-gara aja datang harap maut bika hiduman sing gara-gara aja datang. Allah. La ilaha illallah. Tahan. Belum. Dikit lagi. Allah. Tahan. Sakit. Tahan teh. Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Ya Sobat Mata Langit, Teh Mel Syandi tadi sudah diterapi oleh Panglima Langit dan sudah melihat sendiri proses mediumisasi. Bagaimana perasaan Teteh melihat proses mediumisasi tadi? Tidak ada yang diduga ya. Yang tadinya aku cuman ingin berkonsultasi mengenai yang gangguan terhadap sosok yang komunikasi dengan almarhum suami ya, tapi ternyata malah Terbongkar semuanya. Gitu loh. Aduh, kaget ya, jadi apa sih, kaget banget. Ternyata inget di situ, oh iya gitu kan. Terkuak semua padahal kita Gak tahu ya, kita nggak ke komunikasi situ sebetulnya. Tahu jadi oh mungkin itu
ada dari situ lah gitu istilahnya inti permasalahannya sebenarnya. Nggak nyangka ya ternyata. Nggak nyangka banget. Ya, ini juga mungkin bisa jadi pembelajaran Panglima ya. Soalnya netizen banyak yang nanya, itu kan udah lama, emangnya masih bisa? Emangnya kalau memang dikirimnya sudah puluhan tahun, tetap berefek Panglima? Ya, jadi kan penyakit itu berproses pada saat mereka mengirim, nempel di badan kita, ngendap di dalam darah, menyatu di dalam daging, sudah menulang lagi di dalam tubuh kita itu sangat berbahaya ya. Karena efeknya nanti pada masa kita tua itu bisa menyebabkan kelumpuhan, bisa menyebabkan penyakit yang bahaya-bahaya gitu, penyakit yang berbahaya. Jadi selagi penyakit itu belum ada yang netralisir, yang bersihkan, itu dia akan selalu menempel. Dia nggak akan bisa hilang, akan hilang sendiri, nggak akan bisa ya? Gitu. Meskipun yang ngirim sudah meninggal. Ya meskipun orang yang mengirim itu sudah tiada, tapi makhluk yang dikirimkan itu nggak mati, masih hidup di badan kita gitu. Dia bersemayam di badan kita dan membuat istana ya di tubuh kita. Jadi tergantung perintah sih kalau bangsa jin, apa yang diperintahkan oleh tuannya yang memeliharanya, ya itu yang dilakukan gitu. Tapi ya dengan perjanjian-perjanjian tertentu. Artinya si jin tadi itu ya sudah diberi upah gitu untuk melaksanakan tugas itu. Tadi penasarannya itu ada gangguan apa yang sering dikomunikasi dengan almarhum suamiku gitu kan. Tapi sudah terbongkar ya ternyata. Iya, ternyata kok ada ganjalan dulu barang gitu. yang disimpan. Ya, kalau itu yang dari almarhum suami ya. Apa ya? Almarhum suamiku tuh kan seneng koleksi cincin batu kan, sama kayak aku, cuman kepisah gitu loh. Kalau kan ukurannya beda kan. Kalau yang disampaikan oleh sosok tadi, memang ada salah satu dari batu yang disimpan suami itu ada penunggunya ya. Penunggu itulah yang sering komunikasi pada saat di akhir hayatnya itu. Itu. Nah, itu nggak baik untuk Teteh. Tadi pesannya kan kalau bisa dibuang gitu. Iya, soalnya aku kan nggak pernah juga ya. kepikiran ke situ sih, nggak kepikiran apa harus gimana kan itu ya koleksi suami ya adalah gitu kan di kamarnya gitu, nggak saya bongkar-bongkar, nggak saya buka-buka juga kan, karena saya juga punya koleksi sendiri gitu loh. Karena aku belum sempet ngeberesin barang-barang suami kan, baru sebagian aja baju-bajunya aku kasihkan ke orang-orang yang masih bisa orang-orang pakai kayak gitu. Cuma kalau cincin batu masih tersimpan di lemarinya. Jadi, belum. Cincin sama katanya ada keris nanti, yang itu harus. Oh gitu ya. Supaya aku malah nggak tahu. Memulai hidup baru katanya gitu. Iya. Nah terus tadi Teteh juga udah diterapi. Tadi waktu terapi emangnya sakit banget ya Teh? Aduh sakit banget, aku nggak kuat, kepengen lari tadi sebenarnya. Tapi demi ada sesuatu yang mengganjal keluar gitu kan, aku tahan-tahanin gitu toh sambil berzikir juga. Tapi setelahnya itu aku kan sebenarnya punya asam urat nih, cuman gak terlalu parah sih, cuman sering pegel. Kayaknya ringan banget kakiku mas. Oh gitu ya? Ajaib banget ya Allah, aduh. Apa namanya? Tiba-tiba ringan gitu? Begitu selesai kan, udah 10 nih. Jarinya Mas semua diterapi. Panglima kan doain aku toh. Loh kok kakiku ringan banget? Biasanya kan berat tuh, melangkah aja berat kan. Karena punya penyakit asam urat itu kan. Aku jadi ini aja tuh udah asik banget gitu. Habis itu lari-lari deh sana sini. Lari. Katanya kakinya berat Panglima. Padahal kalau di panggung aku lihat dia lari sana lari sini. Gimana nanti kalau udah ringan ya? Iya makanya emang itu berpengaruh ya Mas. Pastinya. Emang itu harus ditahan meskipun sakit apapun harus. Iya harusnya itu yang ditahan. keluarnya dari situ itu berarti yang bikin ke kita. Benar. Nah kalau Ismi sendiri gimana tadi rasanya? Kayaknya sosoknya berganti-ganti tadi. Apa ya, kayak flashback ke masa lalunya Mbak Mel. Kayak melihat perjalanannya gitu. Yang aku lihat sih kayak ada apa harimau gitu, Panglima, terus ada kakek-kakek gitu yang iya tadi sempat masuk juga itu gitu kan. Terus kayaknya itu kayak penuh nasihat gitu, kayak ngayomin gitu kan. Tadi sudah dapat nasihat juga ya, baik ya. Terus tadi kayak pengen lari gitu waktu nenek-nenek masuk. Apa yang dirasakan tadi Ismi? Oh iya, jadi aku ngeliat ada kayak nenek-nenek jelek banget gitu, kayak mau pergi gitu, kayak nggak betah di sini gitu. Kayak langsung basah tangannya. Kayak pokoknya kayak merasa dia tuh terusik gitu. Dia merasa ke dirinya tuh mau dihancurkan gitu. Jadi kayak dia yang nempel di aku kali ya. Iya. Kan emang mau diusir sama Panglima. Mau apa maksudnya? Iya aku sampai merinding juga ya, beneran ada nenek-nenek di tubuhku yang nggak mau lepas gitu kan. Ya ampun nih mungkin kali itu yang ngeganggu aku yang selalu kayak bikin gelap di auranya, wajahnya yang banyak kejadian-kejadian yang bikin
aku nggak habis pikir gitu ya. Maksudnya mungkin itu yang mengganjal, pengaruh dari itu. mengganjal Ini dari- sekarang aja udah beda wajahnya. Lihat Beda, ya? iya. Ya, auranya. Beda waktu pas Sekarang lagi ada suatu kesulitan juga kan yang aku rasain gitu kok kayaknya tahu gitu hidup ya. gua gitu mungkin itu kali yang membebani Pastinya. dari jiwaku. Padahal kan dalam- ibaratnya permasalahan pribadinya Mbak Mel Sandi itu kan kayak Mbak Ratna aja yang temennya Mbak Mel Sandi aja kan nggak tahu. Apalagi aku yang orang luar gitu. Sampai Jadi- permasalahan anak-anaknya Mbak. Iya sampai Mbak tahu Sandi. aku harus kuat kan. Sebenarnya aku tuh dalam hati tuh di dalam jiwaku itu sebetulnya rapuh ya. Tapi aku berusaha untuk Bener ya, berarti itu untuk tidak memperlihatkan apa namanya keterpurukanku gitu kan. Bebanku emang berat. Dia juga yang tadi yang ngomong di Sosok grup kayak yang kayak Aki gitu ya? tahu banget bebanku berat. Bebanku berat emang gitu loh. Aku tahu sih. Berarti bukan rekayasa ya Teh? Iya makanya Tio ya. bebanku selama ini kan nanggung keluarga, anak-anak. Jadi itu dari mulai awal aku berumah tangga sampai sekarang itu kan bebanku emang berat bener gitu loh. Terus dibilang aku harus kuat, emang aku harus kuat. Kalau nggak kuat kan anak-anakku nanti Anak-anakku makan dari siapa? mana? Jadi Teteh melihat sendiri bahwa tayangan Mata Langit ini tidak ada rekayasa sama sekali. Nggak ada. Terus lagian tadi ada nasihat ya, nasihat kamu harus kuat, kamu bakal ada titik terang yang akan menghampiriku. Aku udah merasa itu Mbak. Udah ya. Betul Mas, udah merasa ada sesuatu yang betul-betul ada titik terang buat kehidupanku gitu loh Mbak. Amin. Kita ingin mendoakan ya. Ya itu yang bikin aku salut tadi yang ngomong tadi itu. Kok tahu ya? Dalam hati kok tahu sih ya, aku emang udah Allah mungkin sudah menatap aku dari awal itu kan aku banyak beban ya. Perjalanan ya. Dari kehidupan perjalanan pertama sampai sekarang itu Allah tahu aku bebanku banyak. Tapi Allah itu tidak akan menguji umat di luar batas kemampuan kan ya Mas. Iya. Ya mungkin Allah merasa merasa sayang sama saya Mbak. Jadi mungkin sebetulnya saya udah bukan capek sih kayak beban keluarga aku kan apa namanya harus aku tanggung semuanya ya Mbak, dari mulai biaya anak-anakku sampai anakku yang bungsu, ibuku, semua. Sebetulnya aku kepengen teriak dari tadi juga Mas, cuman aku tahan karena aku kepengen kelihatan kuat gitu. Sekarang sudah terjawab, sudah mungkin Allah sudah ngelihat beban berat saya itu udah terjawab. Terus Allah ingin memberikan sesuatu yang aku bisa menemukan kebahagiaan itu bersama anak-anakku sama ibuku gitu. Makanya aku dari tadi pengen nangis sebenarnya kok. Semua beban saya sudah alhamdulillah ya sudah bisa lepas. Sekarang aku ingin memulai menata Kehidupan baru. ingin bahagia bersama anak-anak dan ibu. Insya Allah semua sudah Iya, terima berlalu. kasih, Insya terima Allah kasih banget. ke depan nanti akan semuanya akan lebih baik. Iya, insya Allah. iya betul ya. Terima kasih Mas. Iya, sama-sama. Panglima sudah membuka aura saya yang selama ini mungkin Amin. kehidupan saya nggak ada yang tahu ya, kalau dari awal perjalanan hidup saya sampai suamiku meninggal itu berat. Tapi aku semangat ngelihat anak-anak saya gitu loh Mbak. Anak-anak saya itu sama ibu, terutama ibu. Itu yang membuat kuat ya. Iya, yang menguatkan aku. Saya berjuang terus demi mereka gitu kan, meskipun tabungan saya udah habis, sudah apalah gitu lah. Seperti aku udah bosan hidup menderita gitu ya Mbak, tapi aku berusaha untuk bisa bisa mencari terus berjuang keras agar supaya anak-anakku bisa makan, ibuku bisa bahagia gitu kan. Kalau aku tidak kuat Mbak, mungkin apa jadinya gitu ya anak-anak saya sama ibu saya. lagi Makanya yang ya memikirkan mereka ya, ya betul pas tadi bilang yang terakhir tuh ya yang ada nasihat itu, ih kok bener ya, kamu bakal menerima kamu bakal mendapatkan suatu kebahagiaan gitu ya, tadi bilang bakal ada cahaya yang menerangi kamu. Udah saya rasakan Mbak sekarang, udah saya rasakan bener. Udah saya rasakan aku bisa sedikitnya membahagiakan keluarga saya, ibu saya, anak-anak saya, sehingga dengan adanya corona seperti ini juga saya nggak terpengaruh gitu loh Mbak, nggak terpengaruh dengan meskipun saya udah 6 bulan nggak ada job nyanyi nih Mbak ya, tapi Allah kasih rezeki buat saya melalui orang yang misalnya membantu kebahagiaan saya gitulah, entah dari job nyanyi saya di mana atau ada job-job pengajian saya. Jadi sebelum corona itu mungkin Allah sudah mempersiapkan saya untuk bisa memanfaatkan sesuatu yang aku dapatkan gitu.
Jadi ya itulah, makanya saya salut, bukan apa ya, nggak diduga gitu loh ada orang yang tadi bilang gitu ya. Sudah aku rasakan, Mbak, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sudah aku rasakan, Mas. Jadi Panglima, kira-kira apa nih kesimpulan yang bisa kita petik dari kisahnya Teh Mel Sandi ini, Panglima? Ya, manusia kan memang wajib berusaha dan berdoa. Kita sudah berupaya untuk melakukan yang terbaik menurut pilihan hidup kita. Tapi toh perjalananlah yang akan menjawab semua hal yang terjadi gitu. Bisa semua itu di luar dugaan kita, di luar kemauan kita. Tapi satu hal yang jangan kita lupa, belajarlah ikhlas. Tetaplah sabar dan kuat. Kita tetap harus hidup dan tetap harus berjalan. Dan yakinlah, pasti Allah akan membantu dan menolong. Di setiap kesedihan kita pasti akan ada matahari yang menerangi. Iya, betul. Menurut saya seperti itu. Sobat Mata Langit, semoga tayangan ini bermanfaat dan Anda bisa mendapatkan hikmah di balik cerita dari Teh Mel Sandi. Saya mau ucapkan terima kasih untuk Sobat Mata Langit yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen, dan juga sudah share ke teman, saudara, ataupun keluarga. Jangan lupa untuk klik tombol lonceng tanda semua agar Anda bisa selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik lewat Mata Langit.